Halo minasan, konnichiwa. Jangan lupa like dan subscribe ya bro. Nah, salah satu kelompok party yang bernama Batalion Sayap Perat. Di dalam Dugon, dia dan sekelompok partinya sedang menghadapi seekor monster naga besar. Hingga temannya pun ada yang terluka. Di dalam kelompok partinya ada salah satu temannya yang bernama Vigor telah mengkhianatinya. Sampai-sampai kelompok partinya gagal dalam menjalani misi tersebut. Kita lanjut ke ruang rapat bro. Di dalam rapat darurat, Vigor berkata, "Kegagalan misi ini adalah tanggung jawabmu, Dennis." Si Dennis pun tak terima karena yang memberi perintah itu adalah dia. Si Dennis pun berfirasat kalau itu semua ulah intimidasi si Vigor. Si Vigor malah membalikan keadaan menyangka dia sebagai mata-mata dan mengkhianati kelompoknya. Akhirnya, Dennis pun dibuang dari kelompok partinya. Si Dennis sempat marah, tapi dia terima semua itu dan tidak peduli lagi lalu keluar begitu saja. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi dari kota tersebut dan menjalani hidup di perdesaan. Menurutnya sudah tidak cocok lagi berada di kota itu. Dari kejauhan, si Vigor menatapnya dan berkata, "Saatnya menjalankan rencana dengan sungguh-sungguh." Waduh, rencana apa ya bro? Di tengah perjalanan menuju desa, salah satu teman wanitanya yang bernama Kati mencegahnya dan merayunya agar dia tidak pergi. Tapi si Dennis sudah tidak peduli lagi, karena dia sudah berniat untuk membuka kedai di perdesaan, menjadi juru masak yang handal. Lanjut ke desa bro. Setelah sampai di perdesaan, dia melihat ada seorang gadis kecil yang sedang dilelang. Gadis kecil itu adalah anak bangsawan yang kalah dalam perebutan kekuasaan. Saat dia menatap gadis itu, mengingatkan dia ke masa lalunya, sehingga dia pun menawar anak itu dengan harga yang tinggi, dan akhirnya mendapatkan gadis itu. Gadis itu bernama Atelier. Lier bacanya bro. Dia awalnya sikap dan tingkahnya sangat dingin. Tapi saat tahu dia lapar, Dennis pun memutuskan untuk membuat makanan untuknya. Sampai gadis itu pun tertidur. Saat masakannya sudah matang, Itadakimasu. gadis itu pun langsung memakannya dan merasa masakannya enak. Dia pun senang dan menangis bahagia. Lanjut buka kedai bro. Setelah itu, Dennis memutuskan untuk membuka kedai bersamanya. Awalnya pendiam, tapi setelah itu dia mau bantu beres-beres, menempelkan brosur dan belanja bersama. Sampai akhirnya, kedainya pun siap dibuka. Dennis pun dengan bahagianya ingin ada pelanggan pertama yang datang, dan dibuat ketagihan dengan masakannya. "Kamu makan sedikit atau jangan-jangan kamu tidak punya uang?" Henrietta pun langsung panik, tapi si Dennis menawarkan makanan yang spesial untuknya. Dia pun langsung bro. Saat malam hari, ada dua orang wanita datang untuk memesan makanan. Dennis pun bersiap menghidangkannya. Dan saat wanita itu mengobrol dan berkata, "Belakangan ini ada party yang mengajak wanita yang sedang solo." Lalu di dalam dungeon dia melecehkannya. Sampai di tujuan, 4 anggota partinya pun mulai menjalankan misinya untuk melecehkan para anggota tersebut. Pada akhirnya, Henrietta pun terselamatkan. Beberapa hari kemudian, Dennis pun melanjutkan membuka kedainya. Di sana, Henrietta menceritakan semua kejadian di dalam dungeon kepadanya.